Shalom saudara sekalian, kita kembali merenungkan Mazmur nomor 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sudah seperti yang kita baca, Mazmur ini adalah Mazmur ziarah. Memang tidak diketahui dengan jelas pergumulan atau situasi sulit apa yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini. Sampai-sampai pemazmur memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Namun saudaraku, melalui Mazmur ini kita diingatkan dua hal. Pertama, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita di tengah-tengah situasi sulit yang paling sulit sekalipun. Pemazmur ingat pada waktu masa lalu Tuhan pernah memulihkan Sion yang sudah hancur dan tidak berpengharapan lagi karena serangan bangsa Babel. Namun Tuhan mampu membalikkan keadaan. Umat Tuhan dipulangkan dari pembuangan. Waktu itu benar-benar di luar pikiran mereka, bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Mulut mereka penuh dengan tawa dan lidah mereka dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu, saat menghadapi masa sulit lagi, pemazmur datang kepada Tuhan, memohon Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kalau Tuhan sanggup membuat tanah Negeb, yaitu tanah di selatan Israel, yang gersang dan tidak ada kehidupan itu menjadi satu tanah yang subur, yang batang-batang airnya penuh dengan mengalir deras air pada waktu musim hujan, maka Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan mereka. Kedua, saudara, selain mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Mazmur ini juga mengingatkan bahwa mereka yang setia dan terus berjalan maju dan menabur di masa-masa sulit tidak akan sia-sia. Mereka akan menuai sorak-sorai. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidaklah boleh menjadi excuse bagi kita untuk absen melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup tidak boleh membuat kita pasif, membuat kita putus asa, membuat kita menjadi mundur dan meratapi keadaan diri kita saja. Sebaliknya, kita harus tetap setia melakukan bagian kita. Saudaraku, masa pandemi ini telah membawa kesulitan dan pergumulan yang luar biasa berat bagi setiap kita. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, baiklah kita terus mencari Tuhan dan berharap kepada Dia. Jangan menjadikan kesulitan-kesulitan ini menjadi excuse bagi kita untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebaliknya saudaraku, walaupun keadaan sedang sulit, jangan menyerah. Jangan putus asa. Setialah melakukan bagian kita. Tetap berjuang saat kita terjatuh. Tetap mengampuni saat kita dilukai. Walaupun dalam keadaan sulit, tetap berbuat baik. Tetap mengejar keadilan. Tetap berdoa. Tetap melayani. Dan yang paling penting, tetap beribadah. Sebab orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, sambil terus berusaha menabur, sekalipun harus sambil mengeluarkan air mata, apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengubahnya. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Selamat menjalani hari yang baru. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
serupa gambar